ayam keprabon. Ayam keprabon. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini kita kembali hadir untuk memberikan cerita-cerita yang sangat menginspiratif dari narasumber kita pada hari ini, ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Total Quality, nyalakan loncengnya dan tombol merahnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan berita terupdate dari kami. Ayam geprek, siapa sih di sini yang kira-kira tidak pernah makan ayam geprek, ya? Kalau saya sih sangat senang sekali ya ayam geprek. Kemanapun saya pergi, di kota manapun saya pergi, saya selalu coba ayam gepreknya. Spesial hari ini ya, kalau teman-teman pernah ke Solo atau di beberapa kota ini, tahu nggak sih namanya ayam geprek, ayam keprabon namanya, ya. Hari ini secara spesial kita akan mendengarkan cerita-cerita yang sangat menginspirasi dari CEO dan juga founder dari ayam keprabon. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Reni Rantika. Halo Ibu Reni. Halo, selamat siang. ya, Mbak. Siang ya. Selamat siang. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Sehat ya Bu ya. Terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing kepada pemirsa Success Talk Total Quality Indonesia. Jadi kita kepingin tahu aja sih Bu terkait tentang ayam keprabon seperti itu ya. Oke, Bu Reni sendiri kan selaku CEO dan juga founder dari ayam keprabon gitu ya Bu. Ibu bisa cerita nggak sih Bu awal mula inspiratifnya tuh apa berdirinya ayam keprabon ini Bu Reni? Oke, jadi untuk ayam keprabon sendiri berdiri di kota Solo pada tanggal 13 Juli 2015. Berarti masih sekitar 6 tahun ya Bu ya? Ya, kita 6,5 tahun menuju 7 tahun perjalanan ini gitu kan. Kemudian ketika berdiri itu awalnya ya karena memang ingin menggeluti dunia F&B. Oke. Ya kan. Kemudian sebenarnya sebelumnya sudah pernah melalang buana di berbagai jenis apa namanya jenis usaha. Tapi karena suami saya Bapak Yonatan Sebastian Lianto memang memiliki kegemaran dan kecintaan terhadap dunia kuliner, suka makan dan suka masak. Jadi nggak cuma suka makan tapi suka masak juga. Ya kan. Jadi beliau memang mengajak saya untuk mencoba menekuni dunia F&B. Nah, kenapa sih ayam geprek? Karena memang pada tahun 2015 itu belum terlalu banyak sih. Nah, kemudian kiblatnya dari Jogja sih ya Mbak. Kan kita tahu banget kan kalau awalnya itu memang dari Jogja. Tapi di situ kita pingin mengangkat satu ayam geprek yang lebih apa ya, lebih satu naik lebih kelas gitu loh. Karena kita pengen tempatnya harus bersih, penyajiannya harus servisnya bagus, kemudian kestandaran rasa yang bagus, sehingga maka kita memunculkan nih si ayam keprabon yang lahirnya hampir 7 tahun lalu itu. Kalau boleh tahu apa sih Bu yang menginspirasi kok bisa ayam geprek gitu? Karena kan F&B itu ada banyak sekali. Ataukah memang Pak Yonatan dulu suka ayam atau seperti apa gitu? Jadi memang kalau ayam kita itu tahu bahwa ayam adalah bisnis yang memang long last ya, bukan suatu bisnis yang musiman. Kemudian orang Indonesia juga sangat menyukai pedes gitu. Kalau nggak pedes rasanya nggak makan katanya kan. Kami juga pecinta pedas. Jadi kita memang melihat apa namanya potensi bisnis yang bisa digali dari si bisnis ayam geprek yang waktu itu belum menjamur seperti sekarang. Nah, kemudian makanya kita mikir, oke, kita coba yuk bikin ayam geprek tapi harus beda nih. Kita kan pakai ATM ya, amati tiru modifikasi kan. Nah, karena kalau dulu kan kalau ayam geprek kan mau cabai berapa. Nah, kalau di kita mikir kita harus bikin satu hal yang memang beda. Jadi pakainya sistemnya level dan itu sudah ada SOP-nya. Misalnya seperti 1 sendok level 1 itu setara dengan 1 sendok cabai dengan setara 4 cabai. Jadi memang kita bikin yang lebih mudah diaplikasikan, SOP-nya lebih jelas gitu. Berarti boleh dibilang seperti ini Bu, kalau saya tahunya memang ayam geprek kan dari Jogja. Betul. Itu kan juga mungkin tempatnya juga masih sederhana. Lalu ayam keprabon ini muncul dengan konsep mungkin lebih ke arah resto seperti itu ya Bu ya? Betul. Jadi waktu 2015 ya restonya masih sangat sederhana karena kami memulainya dari bawah, dari nol gitu kan. Jadi yang penting kita pengennya bersih tempatnya. Orang makan itu kan yang paling penting adalah salah satunya kebersihan, kemudian bagaimana mereka dilayani dengan baik, walaupun dalam skalanya waktu itu baru sekitar
8 meja kalau nggak salah, kalau nggak saya ingat. Jadi masih dari yang kecil banget gitu kan. Nah kemudian sampai akhir waktu itu karyawan kita masih baru 4. Saya dan Pak Yonatan sendiri juga terjun sendiri sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Owner ini kan juga suka makan dan juga suka memasak. Apakah ayam keprabon ini menu-menunya juga dari tangan owner langsung atau seperti apa, Bu? Iya, dari hasil menu rahasianya. Betul, dari hasil racikan Pak Yonatan ya. Dari bumbu ayamnya sampai sambelnya itu memang dari R&D-nya Pak Yonatan Sebastian selaku CEO dan founder kami juga. Oke, berarti memang sudah melalang buana akhirnya diracik lah itu ya. Betul. Menu rahasianya ayam keprabon seperti itu ya. Oke, selama kita berdiri Bu, tentunya kan ada hambatan, tantangan yang Ibu dan Bapak hadapi seperti itu. Itu kira-kira tantangannya seperti apa dan bagaimana kita mengatasinya, Bu Reni? Oke, kalau bicara tentang tantangan, ya setiap step itu punya tantangan yang berbeda ya Mbak. Jadi waktu awal pertama kali berdiri, puji Tuhan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dengan bantuan banyak orang. Maksudnya zaman dulu kan ada food blogger dan lain-lain, mereka membantu mempromosikan dan ternyata impactnya itu besar banget, diterima orang itu step-stepnya ada ya kan. Kemudian setelah puji Tuhan rame buka cabang 1, itu juga ada tantangannya lagi. Nah tapi yang jelas salah satu tantangan terbesar itu adalah bagaimana menyeragamkan SOP sehingga si ayam keprabon ini makan di cabang manapun itu harus rasanya sama. Itu waktu itu lumayan struggle sih membuat SOP, menerapkan bagaimana mereview sehingga ya orang makan di Makassar, orang makan di Medan, sama makan di Solo, di Jakarta memang ayam keprabon ya seperti itu. Seperti ini, jadi harus sama standarnya seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu, ini yang kita tahu sekarang kan kita brandnya ini kan juga bukan hanya ada di lokal saja, sudah ada di beberapa kota, termasuk yang baru adalah ini ya ayam keprabon Express seperti itu ya Bu. Ini kira-kira apa sih Bu kunci dan komitmen yang Ibu pegang sampai sekarang sehingga gerai kita ini semakin melebar di mana-mana seperti itu Bu? Jadi mungkin saya sedikit merevisi kalau awal berdiri pada tanggal 13 Juli itu adalah ayam keprabon. Kemudian ketika kita mulai memutuskan untuk franchise, itu yang kita bawa adalah ayam keprabon Express. Karena kalau yang skala resto kan menunya banyak banget, ya kan, lebih beragam, lebih complicated kan, nanti kan calon mitra kami pun juga akan lebih sulit mengoperasionalkannya, sehingga kita bawa ayam keprabon Express yang tetap mengusung produk-produk bestseller kita, ya kan, seperti nanti ada kita jelasin ya, ada ayam geprek blenger, kemudian yang memang bestsellernya yang kita angkat. Nah kemudian kalau tadi komitmennya ya kita bagaimana itu kuncinya salah satunya adalah service ya. Jadi kita menganggap customer itu adalah raja, sehingga kita benar-benar fokus pada kepuasan pelanggan. Bagaimana mereka kalau misalnya di kami ya namanya kalau misalnya ada komplain atau apapun kita tanggapi dengan serius sehingga benar-benar customer tuh nggak boleh kecewa. Gitu. Jadi memang tantangannya gitu itu harus meningkatkan servis. Kemudian karena yang jual ayam kan banyak ya. Apa sih yang kalau masalah rasa enak itu kan selera juga ya. Tapi bagaimana kita men-treat, makanya kenapa ayam keprabon tuh ada artinya sih Mbak sebenarnya. Walaupun bukan hanya kita berdiri di daerah keprabon di Kota Solo, tapi sebenarnya ternyata setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata itu adalah artinya adalah tanah raja keprabonnya. Nah kalau kita bicara tanah raja ya bagaimana kita pengen customer kita tuh kayak raja dong, dipelayani dengan bagus, kemudian di-treat dengan baik seperti itu. Oke, juga bagaimana pelanggan itu tidak hanya sekali saja datang, tapi ya, repeat order terus gitu ya. Memberikan masukan kepada keluarga, kolega agar mereka bisa kembali dan makan atau mencoba ayam keprabon. Betul. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa gerai Bu? Puji Tuhan sampai sekarang kita ada 60 cabang dan kita seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Kita penetrasi terbesarnya ada di Jabodetabek, di Kota Solo, Jateng juga tentunya. Tapi kita sedang gencar untuk memperbanyak cabang di Jawa Timur. Ya mudah-mudahan bisa tambah banyak ya. Di Surabaya, di Malang, kita juga di luar pulau ada Medan, Makassar, kemudian di Lombok, ya. Holdingnya tetap di Solo satu. Kalau pusatnya kita di Solo semua, gitu. Jadi untuk head office, kemudian segala macam adanya di Solo. Di Solo semua. Oke, baik Bu Reni, di part kita yang pertama kita lebih banyak sharing tentang awal mula berdirinya ayam keprabon. Sebetulnya nanti kita lanjut lagi ke part kita yang kedua ya Bu Reni ya. Mungkin lebih dalam membahas tentang menu-menunya yang banyak ditunggu oleh pemirsa seperti itu. Kita kembali lagi ke part kita yang kedua, masih di Success Talk Total Quality Indonesia.
keunggulan dari ayam geprek Prabon yang membedakan dia dengan ayam geprek lainnya yang mungkin sudah punya nama juga seperti itu ya Bu ya, itu kira-kira apa sih Bu Reni kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya kita awalnya itu tentu menu yang paket geprek, tapi kemudian kita melakukan R&D, kemudian kita inovasi, kita bikin menu namanya geprek melenger. Kemudian sambal kari rica itu bisa kita klaim merupakan sambal satu-satunya di Indonesia yang memang kari dan rica itu dipadukan dicampur sama geprek gitu.